Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa nasdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, janallahu yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita kembali dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita melanjutkan sekarang pelajaran yang ke-145 dari Ad-Durus Al-Yaumiyah, itu Az-Zakat. Itu tentang zakat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang sudah memiliki nisab dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya, itu nisab dan sudah 1 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zakat itu dengan salat di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bahkan para ulama menyebutkan faqad qurinat bis salati fi itsnaini wa tsamanina ayatan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat dengan zakat itu di dalam Al-Qur'an sebanyak 82 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya zakat tersebut. Kita akan membahas tentang masalah ini, tentang zakat, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tentang pengertiannya. Zakat secara bahasa artinya at-tuhru wasyarafu wan-nama'u waz-ziyadatu wal-barakatu. Zakat secara bahasa artinya at-tuhru atau pembersihan, penyucian. Wasyaraf, syaraf itu kemuliaan. Wan-nama itu tumbuh. Az-ziyadah bertambah. Wal-barakah dan keberkahan. Ini secara bahasa ya. Ada at-tuhru, ada asyarafu, ada an-nama'u, ada az-ziyadah, dan ada al-barakah. Adapun secara istilah, zakat itu artinya al-qadrul wajibu ikhrajuhu li mustahiqihi fil mali allazi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin. Itu suatu takaran yang wajib dikeluarkan, sebuah takaran yang wajib dikeluarkan yang diberikan kepada yang berhak dalam masalah harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat secara khusus, dengan syarat-syarat secara khusus. Ini pengertian apa? Zakat secara istilah, yaitu sebuah takaran yang wajib dikeluarkan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak dalam masalah harta yang telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat yang khusus dan syarat-syarat yang
khusus. Apa saja syarat-syaratnya, kemudian nisabnya berapa, itu nanti ada pembahasannya khusus ya. Pembahasan tersendiri insyaallah taala. Adapun hukumnya tadi sudah kita sebutkan, wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai satu nisab dengan syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat ini adalah wajib, yang pertama di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz, ambillah, perintah yang menunjukkan wajib, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai bentuk sedekah. Ya, jadi zakat di dalam Al-Qur'an juga terkadang disebut dengan kalimat apa? Sedekah. Yaitu sedekatan sebagai zakatan, tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Begitu juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atau zakata." Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan salat, perintah salat dengan zakat. Ini menunjukkan zakat juga hukumnya wajib. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Yang kelima puasa. Puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ada zakat yang ketiga setelah salat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Adapun penyebutan haji yang keempat, kemudian yang kelima Ramadan, kata para ulama, ini bukan penyebutan secara urut. Tetap ya, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan secara urut, dan secara bahasa itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Adapun secara urut tentang rukun Islam adalah dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya hitam, dan tidak ada yang mengenal di antara para sahabat siapa orang tersebut, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi la rukbataihi, menyandarkan 2 lututnya dengan lutut Nabi SAW. Fasnada wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW tentang agama Islam. "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Kata Nabi SAW, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Nabi menyebutkan dengan rukun Islam yang 5 secara urut. Nah, ini yang disebut dengan hadis Jibril, panjang hadisnya. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Adapun di hadis Abdullah bin Umar ini, Nabi tidak sebutkan secara urut ya. Ya, ini hukumnya boleh.
Nah, syahid di dalam hadis ini Nabi sebutkan ada ita'iz zakat, ada menunaikan zakat, menunjukkan hukumnya wajib. Adapun hadis yang lain berdasarkan sabda Nabi SAW dalam wasiatnya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, engkau akan mendatangi ahlul kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, artinya mereka memiliki ilmu. Nah, siapkan ilmunya, siapkan hujahmu. Maka dakwahi mereka, ajak mereka yang pertama untuk mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat, itu masuk Islam. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa inhum ata'ul lidzalik fa'alimuhum anallaha azza wa jal qad iftarada alaihim khamsu salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka sudah masuk Islam, ajarkan kepada mereka, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka fa'limhum annahu qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jika mereka sudah salat, maka ajarkan kepada mereka, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah, itu zakat maksudnya, yang diambil dari harta mereka yang diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Jika mereka sudah patuh terhadapmu atas hal tersebut, itu mau diambil hartanya untuk dibayarkan zakat dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, maka hati-hati, kata Nabi SAW, hati-hati sama harta yang berharga bagi mereka. Wa iyyaka wa qaraima amwalihim, jangan diambil sembarangan. Ada harta-harta yang emang mereka sayangi, ada yang mereka cintai, jangan diambil sembarangan, maka biarkan. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati sama doa orang yang terzolimi, hati-hati, jangan sembarangan. Walaupun mereka orang kafir misalnya, kalau mereka berdoa dan mereka terzolimi, doanya makbul. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Artinya doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang zakat. Iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan dari harta-harta mereka yang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini menunjukkan zakat itu wajib jika sudah memenuhi syaratnya. Kemudian selanjutnya, yang pembahasan yang ketiga adalah hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat ini ada beberapa tipe, ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang tidak mau membayar zakat karena ingkar, juhud, ingkar atas kewajiban zakat. Dia tidak meyakini bahwasanya zakat itu wajib. Dia tidak meyakini zakat itu wajib. Maka hukuman orang yang seperti ini, kata para ulama, fahuwa kafirun kharijun anil Islam wa yuqtalu kufron. Dan dia keluar dari agama Islam, dihukumi kafir dan dipenggal kepalanya karena kekufurannya. Jadi siapa saja yang tidak mau membayar zakat karena juhud, karena ingkar tentang kewajiban zakat, zakat, maka dia dihukumi kafir.
keluar dari agama Islam dan dibunuh dan dipenggal kepalanya. Jadi yang kedua, ini yang pertama, orang yang tidak mau membayar zakat karena ingkar. Yang kedua, waman mana'aha bukhlan ma'a iqrarihi biwujubiha fahuwa athimun bimtinaihi wala yukhrijuhu dzalika anil Islam wa tu'khazu minhu qahran ma'a ta'zir wa in qatala dunaha qutila hatta yakhda'a li amrillah wa yu'addi zakata. Yang kedua, kalau dia tidak mau membayar zakat karena bakhil, pelit, dan dia menetapkan bahwasanya zakat itu wajib. Zakat itu masih apa? Wajib. Maka dia berdosa karena tidak mau mengeluarkan zakat, dan dia tidak dikeluarkan dari agama Islam. Jadi hartanya diambil secara paksa dan diberikan hukuman takzir. Takzir. Kalau mereka diambil hartanya untuk membayar zakat secara paksa, tidak mau, bahkan mereka memerangi, bahkan mereka melawan, nah boleh diperangi sampai mereka tunduk atas perintah Allah dan menunaikan zakat. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku apa? Muslim. Ngaku muslim, mereka uangnya banyak, miliaran, nggak pernah bayar zakat. Seharusnya pemerintah muslim apa? Menyita barangnya tuh, diambil secara paksa. Makanya kan kalau Islam, kalau negara kita Islam, kaum muslimin, mereka menunaikan zakat saja, satu saja, maka insya Allah kesenjangan sosial tidak akan terlalu jauh. Zaman sekarang kan seperti itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena orang kayanya nggak mau bayar zakat. Kaya ditumpuk hartanya, tidak mau zakat, tidak mau memberikan sebagian hartanya, yang mana di dalam hartanya tersebut ada hak orang lain. Itu hak orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Kalau diberikan kepada orang-orang fakir, ya dikumpulkan, maka kesenjangan sosial tidak akan terlampau jauh. Dan harta yang dikeluarkan untuk dibayarkan zakat itu tidak banyak, paling hanya 2,5%. Kalau dikumpulkan dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, maka kesenjangan sosial itu akan bisa dipangkas, dan kriminalitas berupa pencurian pun akan bisa diminimalisirkan, akan bisa dikurangi. Dalilnya tentang masalah ini, jadi ada dua hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Yang pertama, dia tidak mau membayar zakat karena ingkar terhadap kewajiban zakat. Para ulama menyebutkan kalau ada orang seperti ini tidak mau bayar zakat karena ingkar kewajiban zakat, maka dia bisa keluar dari agama Islam dan bisa diberikan hukuman berupa hukuman pancung. Adapun orang yang tidak mau membayar zakat karena bakhil, karena pelit, tetapi dia tetap menetapkan kewajiban zakat, maka dia berdosa karena tidak mau membayarkan zakat dan diberikan hukuman takzir, hartanya diambil secara paksa, dan jika dia melawan maka diperangi sampai dia tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama, maksudnya muslim. Begitu juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia
sampai mereka masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan jika mereka melakukan hal tersebut, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka, harta mereka terjaga. Illa bihaqil Islam, kecuali ada hak di dalam Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Yang terakhir, pada pertemuan kali ini kita akan bahas hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat. Hikmahnya sangat banyak. Bahkan para ulama menyebutkan la tuhsa syariati zakatu lihikamin samiyatin wahdafin nabilatin la tuhsa kasratun. Sampai banyak tidak terbilang manfaat atau hikmah zakat ini. Kita akan sebutkan beberapa. Di antaranya yang pertama adalah tathhirul mal, mensucikan harta. Wa tanmiyatuhu wa wiqayatuhu minal afat, yaitu menjaganya dari kerusakan, dari bencana. Karena terkadang harta itu bisa hilang karena bencana, bisa kebakaran, bisa banjir, dia tumpuk hartanya di rumah, qadarullah kebakaran, hilang. Kenapa nggak berkah? Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Atau kebanjiran, atau yang lain. Jadi dengan membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga harta kita. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Keberkahan apa? Keberkahan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan perintah Allah. Kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Dan juga mengagungkan perintah Allah. Kalau kita mengagungkan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga harta kita, dan seterusnya. Yang paling besar adalah menjaga agama kita. Di antara hikmah yang kedua, hikmah disyariatkannya zakat adalah tathhirun nafsil basyariyah min razilatil bukhli wasyuhi wasyarr wattama', mensucikan jiwa manusia dari apa? Dari sifat pelit dan tamak. Ya, sifat manusia kalau diberikan emas sebesar gunung Uhud pasti diminta lagi tuh. Kenapa? Karena memang sifat manusia condong pada harta, condong kepada dunia. Nah, dengan kita membayarkan zakat, maka itu bisa mensucikan jiwa dari sifat apa? Sifat pelit, sifat tamak terhadap dunia dan harta. Yang ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, muwasatul fuqara wasaddu hajatil mu'awwizin wal mahrumin. Jadi muwasatul fuqara, memberikan kepada orang-orang fakir kelapangan. Jadi membantu kepada orang-orang fakir. Tadi sudah kita sebutkan, kalau kita tunaikan zakat, satu rukun Islam saja ini dalam masalah sosial, maka kesenjangan sosial itu kita bisa pangkas, kita bisa minimalisirkan. Mau bukti silahkan ya. Orang-orang kaya itu ditarik zakatnya, zakat mal, zakat hartanya, dikelola oleh pemerintah, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan fakir, miskin, dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran. Ada 8 asnaf. Maka insya Allah kesenjangan sosial itu akan bisa dipangkas, akan bisa diminimalisirkan. Ya, ini hikmah yang sangat luar biasa dari syariat agama Islam. Yang keempat yaitu jam'ul qulubi alal iman wal islam wal intiqal biha minasyukuk wa dhafil iman ilal imanir rasikh wal yakinit tam, yaitu mengumpulkan hati di atas keimanan dan keislaman,
dan bisa memindahkan, mengganti keraguan-raguan yang ada dalam hati, kelemahan iman menjadi apa? Kekuatan iman yang kokoh. Kekuatan iman yang kokoh. Jadi dengan kita membayarkan zakat, menunaikan zakat, itu akan menambah iman, menguatkan iman. Maka yang tadinya ada keraguan-raguan, maka akan timbul apa? Kekokohan iman. Karena janji Allah itu pasti akan ditunaikan. Ada keberkahan di sana. Orang yang membayarkan zakat, insya Allah tidak akan tambah miskin, bahkan akan tambah kaya. Mau bukti? Ayo silahkan, bayar zakat. Jangan disimpan saja tuh uang di rekening, dibayarkan zakatnya. Dibayarkan zakatnya. Insya Allah tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kenapa? Karena ada keberkahan. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada keberkahan. Berbeda dengan orang yang senantiasa minta-minta, maka Allah akan jadikan dia fakir. Dia akan menjadi orang yang miskin terus, tidak akan kaya. Kenapa? Karena di dalam minta-minta terdapat apa? Terdapat hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia fakir terus. Yang berbeda dengan orang yang senantiasa membayarkan zakatnya, sedekah, maka hatinya lapang. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam hartanya, dan tidak ada sejarahnya orang yang suka membayar zakat itu tambah miskin, gak ada. Utsman bin Affan tuh, perhatikan, hartanya masih ada sampai sekarang. Subhanallah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Gak ada sahabat-sahabat yang mereka menunaikan zakat itu menjadi miskin, jatuh miskin papa, minta-minta kepada sahabat yang lain. Gak ada. Gak ada sejarah yang seperti itu. Bahkan tambah apa? Tambah berkah, tambah banyak hartanya. Yang kelima, yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu iqamatul masalihil 'amah allati tatawaqqafu 'alaiha hayatul ummah wa sa'adatuha. Menegakkan maslahat secara umum. Masalah apa? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kemiskinan, kesenjangan, semuanya akan bisa teratasi dengan apa? Zakat. Subhanallah. Dengan zakat ini. Maka kalau kita bahas seluruh hikmah yang ada pada syariat Allah berupa zakat ini, maka tidak akan cukup waktu kita untuk membahas seluruhnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang targhib, motivasi untuk senantiasa menunaikan zakat, dan tarhib, itu ancaman orang yang tidak membayar zakat. Kemudian kepada siapa saja zakat itu diwajibkan, kemudian jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk dibayarkan zakatnya, dan seterusnya ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.